Stikomers, selamat datang di Weekly Talks ITB Stikom Bali Jimbaran episode 1. Bersama saya, Ratih Trimanwati, dan saya tidak akan sendirian lagi nih. Saya akan ditemani oleh Adam. Nah, siapa sih Adam itu? Mau tahu? Stay tune terus ya. Yuk, siapa Adam? Oke, di sini aku udah bersama Kak Adam. Nah, Halo. Kak Adam, silakan dikenalan dulu nih sama teman-teman yang lain. Halo. Kenalan dong. Oh, Halo, kenalin aku Adam Siani Martama Lupase. Di sini Sebagai? Di sini ngapain? Di sini sebagai apa nih? Di sini sebagai ketua umum dari Himpunan Mahasiswa Stikom Bali Jimbaran. Guys. Mana logo ya? Oh, Itu. ini. Ini Mas Stikom Bali. Kelihatan nggak sih? Ya, itulah. Oke, nah kita kan sekarang bicara nih santuy aja kali ya. Santuy, oke. Santuy aja. Oke. Untuk Oke. keseharian Kak Adam nih apa aja nih sih sekarang? Kan sekarang pandemi nih, Keseharian. kan nggak bisa keluar. Nggak usah keluar. Keseharian berarti Ngapain aja di rumah. keseharianku pastinya kuliah, pastinya Pasti. kuliah. Sekarang kan liburan. Enggak, aku udah kuliah. Oh iya Aku ya. udah kuliah. Oh, iya. Aku udah kuliah. Kita berbeda. Iya, kita berbeda. Jadi aku udah kuliah, terus aku juga lagi sibuk main game paling gitu. Terus Ngewibu sibuk main nggak? game, ngewibu. Aku kadang, paling bertolak belakang. kadang ngewibu kalau lagi kabut sambil makan ngewibu lah. Terus intinya kegiatan dasarnya sih kuliah, terus bahas ngapain ya? Proker-proker himas kayak gitu-gitulah. Berorganisasi, kuliah berorganisasi, terus sisanya mengisi kegabutan lainnya. Intinya mengisi gabut. Kuliah tuh juga termasuk ngisi gabut. Gabut. Nggak kuliah gabut di rumah ngapain? Perasaan aku sering nih ngeliat Kak Adam tuh sering ke kampus, itu ngapain? Sering ke kampus, ya itu Mengisi ngurusin. gabutnya. Nggak ya, pastinya ngisi gabut. Ngisi gabutnya dengan cara apa ya itu? Ngisi kegiatan di organisasi. Oh gitu. Di berarti- Himas Jimbaran. Oh, cara menangani gabutnya Kak Adam tuh berbeda ya, ikut kegiatan-kegiatan di kampus berarti. Gabutku produktif. Anjir, mantap. Nah, Kak Adam nih kan sebagai ketua umum Himas Jimbaran nih. Nah, Betul. bisa dong kasih kita informasi apa sih himpunan mahasiswa Jimbaran itu? Apa itu Himpunan Mahasiswa Jimbaran? Hmm. Simpel ya. Kalau mau mengerti apa sih Himpunan Mahasiswa Jimbaran tuh? Simpelnya kita bisa belah dari kata per katanya nih. Secara etimologis saja, Himpunan Mahasiswa Stikom Bali Jimbaran berarti kan himpunan mahasiswa yang ada di Stikom Bali Jimbaran. Jadi gampangnya mahasiswa-mahasiswa yang lagi kumpul di Jimbaran gitu sih. Tapi sebenarnya makna lebih dalamnya itu di saat kita ngumpul tuh kita berorganisasi, bikin sesuatu, bikin proker, bikin acara. Intinya gitulah himpunan kumpulan-kumpulan mahasiswa yang berorganisasi. Yang Tapi di berorga- kampus Jimbaran. Oh, kalau misalnya Khusus kampus Jimbaran. nggak dia berkumpul di kampus Jimbaran, berarti bukan mahasiswa Mas Jimbaran berarti gitu. Gimana? Kayak gitu juga konsepnya gitu. Lebih intinya ya bisa dibilang gitu sih kalau misalnya mereka ke kampus doang ya apa ya, nggak tahu deh intinya itu kan secara etimologis saja secara artian, tapi ya praktikalnya ya kayak gitu. Intinya kita mahasiswa yang kumpul di Jimbaran terus kita berorganisasi. Berarti Kak Adam nih dari semester 1 udah dari baru masuk kuliah nih emang udah aktif berarti ya? Berarti nggak kupu-kupu nih kuliah pulang berarti Oh nggak? jelas kupu-kupu. Dari kapan aktif emangnya Kak Adam? Aktifnya tuh aku ikut Himas semester 2 ya, semester 2 atau semester 3? Oh, semester 2 ya? Ikut Himas itu waktu itu awalnya jadi ini dulu pengurus bidang 4 kalau nggak salah. Oh, bidang Bidang 4 ya humas. Ya, aku jadi pengurus di sana. Baru tuh naik tahap kayak tertarik nih mau jadi ketua, ya udah hire jadi ketua. Berarti udah lumayan lama ya Kak Adam di Himas ya? Udah 2 tahun lah. Wah. Ya 2 tahun gabut ya guys. Nah, Kak Adam kan dengar-dengar kan juga sebagai ketua umum nih. Apa sih motivasi Kakak sebagai ketua umum? Maksudnya kenapa Motivasinya? mau gitu loh jadi ketua umum? Kenapa tuh ya karena udah kecemplung, udah kadung-kadung kecemplung yang kayak aku jelasin tadi kan awalnya jadi pengurus bidang 4 tuh. Kayak lama-lama kayak asik juga nih gitu. Udah kecebur kan di kolamnya gitu. Terus berenang. Nyaman Asik. ya, Nyaman gitu. Kok enak ya berorganisasi, enak ya punya teman gitu. Enak ya nyusun acara dan sebagainya. Kayak asik ya udah. Akhirnya jadilah ketua. Kalau misalnya mau jadi ketua umum di UKM lain tuh mau? Misalnya kalau Kak ditawarin gitu jadi ketua UKM apa gitu. Tergantung UKM-nya di Jimbaran atau di Nah, Renan. kalau di Renan berarti Kalau Renan sih kayak jauh. oh, Jauh gitu ya. sekali Besti. Berarti hanya khusus biasa untuk di Iya, Jimbaran aja.
aku pinginnya aktif ya nggak capein diri aku sendiri sih kan dari Jimbaran ke Renon jauh ya. 40 menit jalan itu udah capek banget. Iya sih. Kalau misalnya 2 periode jadi ketua Himas mau nggak? Aduh, 2 periode aduh. Susah ya. Nggak tahu sih pikir-pikir dulu. Nyaman atau enggak gitu. Masuk Himas tuh susah nggak? Masuk Himas susah. Masuknya ke ruangannya lantai 3. Enggak, bukan gitu. Malah misi. Ini Besti. Kayak misalnya jadi pengurusnya gitu. Jadi pengurusnya. Kalau menurutku sih nggak susah. Daftarnya pastinya diseleksi. Oh gitu ya. Ya, jadi ngapain aja menurut seleksinya? Seleksinya ditanya-tanya sih kayak kita kan lagi wawancara gini. Seberapa siap sih kamu? Seberapa mau sih kamu jadi pengurus Himas? Kalau misalnya oke, ya udah masuk. Kalau dia fake gimana? Maksudnya kayak sekarang dia bilang oke, tapi sayangnya pas gini dia enggak. Jewer. Jewer. Hukuman di Himas di jewer kan? Nah kalau ada orang kayak gitu itu ada konsekuensinya nggak? Konsekuensinya ada, pasti kan misalnya dia daftar jadi pengurus, terus dia ternyata awalnya bacotnya bagus gitu. Terus pas udah diterima nggak mau kerja, konsekuensinya ya di nonaktifkan. Oh gitu. Men sampai sekarang di kepengurusannya kadang ada yang kayak gitu? Ada sih 1 orang dia nonaktif di bidang 3. Oh gitu ya? Iya. 1 orang aja. Oke. Kayak dia bukan karena nggak mau kerja, karena dia ternyata ngambil cuti. Oh ngambil cuti? Iya ngambil cuti. Ngambil cuti kampus. Mas sekarang dia gimana? Masih? Enggak. Masih dikatakan Masih anggota atau cuti. tidak? Enggak. Oh enggak dikatakan pengurus. Oh iya. Untuk proses pengrekrutan anggotanya sendiri itu kita pakai formulir atau emang kalau misalnya masuk di TBC Kombali Jimbaran berarti dia udah masuk Himas Jimbaran apa kayak gitu? Enggak, kalau untuk pengurusnya sendiri, kalau pengurus itu kalian harus daftar. Kalau Daftar, diseleksi, terus kalau misalnya oke jadi pengurus. Tapi kalau untuk jadi anggota, basicnya, mau ngomong basically nanti ditampar ya. Basic. Dasarnya kalau kamu itu mahasiswa yang ada mahasiswa yang kuliah di Jimbaran itu hitungannya udah anggota Himas Jimbaran sih. Harusnya. Kayak misalnya kalian waktu SMA kan ada OSIS tuh. Kalian udah dihitung anggota OSIS kan meskipun aktif atau enggak. Iya sih. Himas tuh mirip-mirip gitulah. Oh, berarti hampir sama ya kayak di SMA, SMK. Iya, simpelnya mirip banget sama OSIS. Oh gitu. Nah, Kak Adam nih dengar-dengar katanya juga Himas tuh menaungi semua komunitas yang ada di Istiqomah Jimbaran. Komunitas. Kalau boleh tahu komunitas yang ada di Istiqomah Jimbaran tuh apa aja sih? Oke, jadi selain Ormawa itu kan organisasi mahasiswa itu Himas, di bawahnya Himas itu juga ada komunitas-komunitasnya kayak aku jelasin tadi kan himpunan mahasiswa Jimbaran tuh kan orang-orang yang kumpul terus pas mereka kumpul tuh ngapain tuh ada yang bikin komunitas. Jadi itu sama kayak UKM berarti? Belum, kalau UKM itu kan ibaratnya komunitas yang udah diakuin sama kampus. Kampusnya berarti kalau komunitasnya belum. Nah, jadi komunitasnya simpelnya benar-benar kumpulan mahasiswa yang interestnya sama nih. Mereka tuh minatnya ngapain. Misalnya kalau tanya tadi ada komunitas apa aja, contohnya nih teman-teman yang di belakang kamera nih. Halo. Ini teman-teman dari komunitas film. Interestnya mereka apa? Perfilman dan sebagainya. Ya, terus ada komunitas futsal, orang-orang mahasiswa Jimbaran yang niatnya main futsal gitu. Kumpul, main futsal bareng, tanding dan sebagainya, ngembangin bakatnya di futsal. Terus ada komunitas game juga, komunitas game tuh ya gitulah intinya main game ya kerjanya. Berarti kalau misalnya nih di komunitas tuh ada event berarti? Mereka punya eventnya sendiri atau masih di bawah naungan Himas? Di bawah naungan Himas. Oh berarti untuk misalnya kalau dia pengen ngadain event berarti itu di bawah naungannya Himas? Iya betul. Oh gitu. Bakal ada komunikasi sama Himas. Misalnya komunitas film mau bikin apa nih, acara apa nih? Kayak waktu itu tahun lalu kalau nggak salah komunitas film ada screening film gitu kan, pakai aula di Jimbaran. Pasti ada komunikasi sama Himas Jimbaran. Jadi ya bagaimanapun juga komunitas yang ada di Jimbaran tuh masih ada sangkut pautnya sama Himas Jimbaran. Oh gitu. Berarti misalnya untuk komunitasnya sendiri misalnya mengadakan latihan, itu Himasnya ngejaga gitu? Iya ngeliatin. Pasti juga kan kalau misalnya komunitas mau adain pelatihan, pasti kan mereka minjem ruangan, minjem fasilitas. Itu yang minjemin tuh biasanya Himas Jimbaran. Oh gitu. Jadi ibaratnya kita nih fasilitatornya lah. Oh iya. Mereka mau ngapain, ngomong ke kita kasih fasilitasnya. Kan kalau untuk komunitas futsal kan mereka latihannya di lapangan futsal, masa kita yang ngurus? Enggak. Ya mungkin kalau yang kayak gitu tuh mereka mandiri, tapi misalnya komunitas futsal tuh butuh biaya, misalnya mau ikut lomba, itu bisa fasilitatornya dari Himas. Jadi Himas minta ngajuin dana gitu ke manajemen untuk minta duit biar mereka bisa lomba futsal. Kalau minta duit tuh berarti ke manajemen di Jimbaran apa? Manajemen Jimbaran, enggak. Berarti karena semua uangnya Himas tuh dari Jimbaran. Oh gitu. Terima kasih Bu Amanda. bukan Bu Amanda kamu.
Beda Bu Amanda manajemen. Nah, dikatakan sebagai anggota Himas tuh berarti nanti ada pelantikannya khusus atau enggak? Pelantikan pengurus iya, Pengurusnya aja berarti. Pengurusnya dilantik. Oh, berarti kalau untuk anggotanya enggak berarti? Anggotanya enggak. Oh, gitu. Anggotanya tuh sesimpel kalau kalian aktif di kegiatan-kegiatan Jimbaran, nanti akan aku yang nilai, aku yang ngasih sertifikat anggota aktif. Masa? Oh, iyalah. Kasih aku sertifikat. Ketua Himas tuh strong, banyak power ya. Jadi kalau kalian mau sertifikat anggota aktif ya kalian aktif dulu nih di komunitas dan sebagainya. Kalau misalnya udah memenuhi kriteria aku, kalau kalian aktif baru nanti aku kasih sertifikat anggota aktif Himas Jimbaran. Gitu. Itu kalau anggota, kalau pengurus ya itu dilantik. Kalau misalnya aktif ini dikatakan aktifnya tuh kayak gimana? Kayak ikut semua panitia, masuk ke panitiaan di eventnya dia kayak gitu. Ya, ikut panitia, terus ikut komunitas, terus misalnya Himas Jimbaran misalnya butuh partisipan apa gitu, aku minta ke anggota siapa yang mau, itulah itu aku katain aktif. Sebenarnya komunitasnya wajib apa nggak sih Kak? Kalau boleh tahu? Enggak sih, nggak wajib. Berarti ada mungkin orang-orang yang nggak ikut komunitas itu ya? Berarti? Ada pasti ada. Berarti. Nggak wajib. Oh, nggak wajib sebenarnya, aku kira wajib. Nggak, komunitas itu nggak wajib. Oke. Untuk kita bicara tentang organisasi, kita nggak terlepas sama yang namanya struktur organisasi. Nah, struktur organisasi di Himas tuh kayak apa aja sih? Struktur organisasi di Himas. Maunya tadi kalau pertanyaan gini aku bawa bagan nih, bawa kertas gitu kasih tunjuk. Digambar ya? Gambar salah agak sulit ya jelasnya. Tapi konsep sederhananya itu yang paling struktur kan pasti ngejelasin dari atas sampai ke paling bawah. Ke bawah ya. Paling atas tuh kita punya pembina. Pembina kita tuh Bu Harisanti sama Pak Dama. Itu pembina kita. Lalu untuk dari kemahasiswaan kok saya? Dari kemahasiswaan Jimbaran. Itu pembina Himas Jimbaran. Lalu untuk di bawahnya pembina itu ada demisionernya kita. Sebelum pengurus-pengurus sebelumnya. Siapa demisioner? Ada Kak Ardipa kayak gitu. Kalau ketuanya nih Kak Ardipa, Kak Aris. Tugas demisioner tuh ngapain aja? Mirip-mirip kayak pembina sih, lebih kayak memantau. Memantau. Adik-adiknya ini gimana nih? Kan nggak bisa dong mereka langsung lepas gitu aja waktu mereka turun jabatan. Masih memantau. Gitu. Mirip pembina lah tugasnya. Tapi nggak seaktif pembina gitu. Terus sebelahnya demisioner baru ke aku. Aku sebagai ketua umum. Lalu di bawahku ketua umum ada wakil-wakilku. Wakil-wakilku sekarang ada Angga sama Pranaya. Kenapa ada 2 wakil? Kenapa nggak 1? Kenapa saya butuh 2? Karena saya orangnya sibuk ya. Jadi kalau aku nggak bisa, minta ke Angga. Nggak bisa, minta ke Pranaya gitu. Kalau wakil sendiri itu ada tugas khususnya nggak? Tugas khususnya menggantikan aku. Menggantikan aku. Istimewanya. Wakil itu aja sih tugasnya. Ngegantiin aku kalau aku lagi nggak bisa. Lanjut di bawah wakil itu ada sekretaris dan bendara. Siapa nih sekretarisnya? Siapa ya? Sekretaris itu ada Ratih juga sekretaris di Himas. Lalu ada bendara. Itu tuh pengurus inti ya. Lalu itu pengurus inti. Di bawahnya sekretaris bendara, di bawahnya pengurus inti maksudnya itu ada 4 bidang di Himas Jimbaran. Apa aja tuh? Bidang pertama itu ada pendidikan dan penalaran. Itu tuh tugas-tugasnya kayak menaungi Himas dalam bidang pendidikan gitu, bidang akademiknya. Kalau yang bidang 2 itu ada minat dan bakat, itu kayak kebalikannya dari bidang 1. Kalau misal bidang 1 kan akademik, bidang 2 non akademiknya. Kayak ya minat bakat yang nggak akademik. Yang ngurus komunitas itu ya? Iya, ngurus komunitas itu bidang 2, benar banget. Bidang 1 tuh yang misalnya share lomba, info lomba, mau partisipan lombanya Himas, gitu-gitulah. Berarti kalau misalnya kita mau ikut lomba, lapornya ke bidang 1 itu tugasnya bidang 1 untuk mengurusi. Gitu. Terus tadi lomba ini maksudnya tetap akademik ya, intinya ada kategori ya, akademik sama non akademik gitu. Kalau yang akademik ke bidang 1, non akademik ke bidang 2. Lalu bidang 3 itu ada kesejahteraan mahasiswa, itu tugasnya memberi info sih, menyebarkan informasi dari manajemen ke teman-teman mahasiswa. Gitu. Jadi misalnya kayak admin Instagram, sosial media dan sebagainya Himas tuh tugasnya bidang 3. Oh gitu. Tapi keren-keren banget postingannya di Instagram. Oh iya, tangan. Keren banget. Bidang 3. Keren. Terus yang terakhir? Terakhir bidang 4 itu ada Humas, hubungan masyarakat. Jadi mereka itu tugasnya ngatur hubungan Himas keluar. Jadi ya misalnya kalau ada urusan Himas di luar kampus, itu urusan mereka. Misalnya mereka ke Renon, terus misalnya ke masyarakat sekitar, kayak keluar kampus lah, itu tugasnya bidang 4. Oke, kalau nggak salah bidang 4 katanya mau ada event ya? Sekarang. Bidang 4, pengabdian masyarakat, iya. Gimana jadinya?
Jadi ya gara-gara Omikron lagi ya guys. Gitu. Jadi acaranya pengabdian Ribet kan masyarakat. nih? Aduh ribet banget. Konsep awalnya tuh udah offline nih, offline ke sekolah gitu kan. Pengabdian masyarakat, ngadain pelatihan di sana, terus ternyata ada surat dari gubernur pembelajaran tatap muka. Tatap muka tuh nggak diadain lagi, jadi semuanya online. Jadi ya, dari pihak sekolah minta nunda, ya udah kita jadi ya ganti konsep lagi. Pakai online berarti sekarang. Pakai jadinya? online sekarang jalannya. Syukur bisa ya diganti. Ya, syukurnya sih bisa. Syukurnya. Nah, selama kakak masuk Himas nih, ada nggak pengalaman apa aja sih yang kakak dapat? Pengalaman. Pengalaman apa aja? Apa? Pengalaman? Ke kampus naik lift pengalaman. Enggak ya. Enggak lah, itu keseharian kalau nggak salah mungkin. Pengalaman tuh pasti ada baik yang buruk ya gitu kan. Pengalaman baiknya pengalaman kenal banyak orang pasti lebih dikenal gitu. Itu termasuk ini sih enaknya jadi ketua Himas tuh dekat sama dosen gitu. Oh iya dong. Jadi nilai plus ya? Nilainya kayak misalnya lagi di kelas tuh kayak langsung dikenal sama dosen gitu. Kayak misalnya udah dong ketua Himasnya itu ya gitu. Ya gitulah. Ada positifnya itu tuh pengalaman baiknya. Jadi dikenal sama dosen. Terus pengalaman baik lainnya tuh kayak apa ya? Kayak misalnya ada acara. Terus di awalnya kan ada sambutan. Nah, itu tuh kasih sambutan tuh ada dari aku juga gitu. Iya, kayak, sebagai ketua umum ya. Sebagai ketua umum tuh kayak dirasa penting gitu loh. Padahal kan enggak gitu. Aku cuma mahasiswa gitu, tapi dirasa kayak penting. Jadi kayak ada kebanggaan gitu. Aku ngasih kesambutan nih dalam suatu acara gitu. Jadi kayak yang dulunya nonton gitu, nonton ngeliatin ada sambutan gitu. Sekarang pernah ngerasain. Itu pengalaman baik sih. Lalu pengalaman buruknya? Pengalaman buruk? Ya ada masih kayaknya. Gak ada kayaknya, no. Gak ada ya? Gak ada, no. Aduh. Pengalaman buruk? Mungkin saat ini aja, saat bener-bener lagi padat jadwalnya gitu. Paling di rumah kayak agak stres, aduh pusing gitu, ngatur jadwalnya pusing gitu. Mikir ngapain gitu ya. Betul. Mungkin pengalaman, itu termasuk pengalaman buruk atau pengalaman baik? Soalnya kan jatuhnya itu aku jadi belajar ya, jadi pembelajaran buat bisa ngatur waktu lebih baik. Jadi nggak tahu. Seimbang jadinya. Iya. Pengalaman yang buruk nggak enak emang di aku, tapi dari nggak enak tuh ada hikmahnya anjay. Kayak kultum ya. Nah, untuk proker Himasnya sendiri apa aja tuh? Proker Himas yang udah jalan sama yang belum jalan nih? Untuk yang udah jalan itu dari yang aku naik ya. Pas aku naik jadi ketua itu paling pertama tuh kuliah umum. Kuliah umum tuh kayak gimana sih? Kuliah umum. kayak ngapain dia? Ya kayak kuliah tapi nggak bahasnya tuh hal-hal yang umum kayak kegiatan-kegiatan kampus. Jadi biar teman-teman itu kan kuliah umum tuh dikhususkan untuk para mahasiswa baru. Jadi biar para mahasiswa baru ini paham gitu loh skema kuliah tuh kayak gimana sih. Ini mahasiswa barunya ini seluruh Stikom atau cuma Stikom Jimbaran aja? Stikom Jimbaran. Namanya Himas Jimbaran yang diurus tuh yang benar-benar kampus Jimbaran doang. Jadi untuk maba Jimbaran waktu itu kuliah umum. Lalu setelah kuliah umum itu ada Stikomfest. Stikomfest itu sebenarnya acara ya BEM di Renon, tapi BEM tuh mewajibkan semua ormawa untuk ikut andil dalam acara ini. Jadi Himas juga bikin acara Stikomfest, waktu itu bikin lomba. Itu ada lomba podcast, lomba cerdas cermat. Itu aja ya? Iya. 2 aja. Lalu seharusnya setelah Stikomfest tuh seharusnya tuh Festika. Tapi gara-gara waktu itu varian Delta ya Indonesia meningkat, betul banget. Jadi nggak bisa jalan. Sedih nggak tuh? Festivalnya nggak bisa jalan. Gara-gara kan Festika tuh harus Festika tuh festival kampus gitu ya. Kayak acaranya tuh bagusnya offline gitu. Rame kayak gitu kan. Jadi nggak bisa dijalanin gara-gara varian Delta waktu itu. Lalu lanjut setelahnya yang sekarang nih yang lagi jalan itu ada pengabdian masyarakat. Lalu juga ada bulan 4 ini ada SEC, Stikom Esport Championship. Itu acaranya Himas. Keren banget. Ya, acara Himas. Keren banget. Kolaborasi sama teman-teman komunitas game. Nah, kalau untuk Festikanya sendiri itu ada event penggantinya atau enggak? Atau memang dilewatin aja? Waktu itu enggak, batal aja udah. Batal aja berarti? Batal aja. Untuk tahun sekarang kira-kira ada nggak sih? Tahun sekarang dimasukin nih kayak KA udah di bulan 10. Tapi nggak tahu nih. Nggak tahu Aminnya juga jalan ya. Aminnya jalan ya. Amin, kita doakan. Aminnya jalan ya. Semoga COVID di Indonesia ya? nggak separah, nggak parah lagi lah gitu. Waktu di bulan 10. Ya, semoga aja berarti. Yoi. Terus
Kak Adam ini kan sibuk sebagai ketua umum di Himas Jimbaran. Sibuk banget. Belum lagi Ini nanti ada meeting nih. Ada meeting nanti abis nih. Aduh, Nggak. langsung alasan meeting nih. Langsung ada perkuliahan. Terus belum lagi Kak Adam lulus apa tuh yang program Kampus Merdeka masih B. Nah itu nggak keganggu tuh waktunya Kak Adam? Ganggu, beban emang. Beban banyak kali jadwalnya. Nah gimana sih cara kakak ngatur? Cara ngatur waktu? Waktu itu. Aduh, gimana jelasin? Ini kok kayak aku kelas bagi waktu nih. Tapi dari pengalaman aku ya, sharing aja. Kalau nggak bagi waktu tuh, misalnya ada kegiatan tuh harus dicatat sih. Itu paling penting banget. Berarti di HP ku mana ya? Ada di sana lagi. Pokoknya di HP tuh dicatat kegiatanku tuh ada apa aja. Jadi dijadwalin per minggu tuh ada apa aja, biar jalannya tuh nggak kelupaan gitulah ibarat. Jadi kita tuh misalnya minggu ini aku harus ada rapat sama pembina gitu. Aku jadwalin misalnya ke Kamis gitu. Terus aku ada kuliah di hari ini. Itu semuanya aku catat. Oh, jadi udah teratur berarti ya jadwalnya. Paling penting tuh kalau misalnya kalian lagi padat jadwalnya ya dicatat ya. Biar jalannya teratur, nggak bingung sendiri, nggak kelabakan di tengah jalan. Oh, gitu sih tipsnya. Untuk Kak Adam ini emang niat dari diri sendiri pengen jadi ketua umum atau dipaksa? Niat awalnya sih dipaksa ya. Enggak. Awalnya disuruh. Disuruhnya tuh ada, tapi memang dari sendiri juga ada. Pengen kayak ditawarin gitu, mau nggak Adam jadi ketua nanti nyalon ya waktu pemilu gitu. Awalnya kayak mikir, aduh, jadi nggak ya. Tapi kayak lama-lama mikir kayak asik juga nih kan, gara-gara waktu itu udah nyemplung juga tuh jadi pengurus bidang 4. Kayak asik juga nih jadi ketua. Ya udah aku okein aja. Emang dari dirinya sendiri tuh suka berpolitik. Oh iya, berpolitik. Aku lihat sih juga tentang komentar Kak Adam waktu apa tuh? Waktu gini ke manajemen tuh loh. Oh, waktu D2S, dialog posisi juga. Iya. Aku ngeliat komentarnya, wah. Iya. Bisa-bisanya gitu. Emang dari basicnya suka politik, suka kritik, suka bacot gitu. Mantap. Ini udah paling cocok posisinya jadi ketua. Jadi ketua cocok, suka bacot di depan. Nggak gini, tapi harusnya nggak gini. Berfaedah ya. Bacotnya berfaedah, ada isinya lah. Biar mengubah semua pemikiran orang lain. Betul. Nah, selama menjalankan proker di Himas, ada nggak nih proker yang belum termasuk gimana ya? Belum belum memuaskan lah pencapaiannya. Belum memuaskan. Yang udah jalan nih. Yang udah jalan. Kan katanya ada kuliah umum, psikompes. Itu. Sejauh ini yang jalan ya, program yang jalan tuh sesuai target. Sesuai target. Semuanya sesuai target, kayak waktu psikompes pesertanya segini, target peserta segini terlampaui. Waktu kuliah umum juga kayak gitu. Target peserta ini terlampaui. Terus dari acaranya sendiri jalannya waktu rapat evaluasi dari acara sendiri tuh juga kayak sedikit gitu evaluasinya, paling hal-hal kecilnya. Jadi aku ngerasa cukup puas sih sama proker-proker yang aku jalani selama ini. Banyak evaluasi yang membebankan berarti. Kayak acaranya sesuai rundown bla bla bla. Oh, ada agak sih yang kuliah umum waktu itu agak rancu ya. Agak rancu tuh rundownnya jalan. Tapi sebenarnya hasil akhirnya oke lah. Masih bisa jalan dengan lancar. Iya, lancar. Jalan dengan lancar. Jadi aku ngerasa nggak ada yang kurang, nggak ada. Nggak ada yang kurang berarti. Semoga yang lagi dijalanin sekarang nih tetap oke juga. Untuk anggota di pengurus di Himas tuh asik-asik nggak sih kadang? Ini orangnya asik nggak? Nilai aja sendiri gitu. Menurut Kakak Adam nih. Asik lah. Kalian harus ketemu sama pengurus Himas tuh, ada gede, lucu ada gede, terus ada Kelvin si sulit. Memang sulit orangnya tuh, aduh, minta datang jam 10. Kayak ini kan minta datang jam 10, jam 11 anaknya datang. Aduh. Oh, ada dia di sekarang? Ada nggak sih? Ada dia kan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Bukannya tadi dia bilang OTW gitu? Belum datang. PHP. Tapi dia harusnya datang kan? Iya. Itu kan si sulit tuh, Kelvin si sulit. Emang julukan itu si sulit tuh sama Kelvin. Terus apa namanya? Ada kasih dong sepatah dua kata closing statement dari Kak Adam tuh bebas apa aja? Closing statement, aduh harus disuruh mikir. Harus mikir dong, kan sebagai ketua umum itu pemikirannya meluas gitu. Gak tahu, sumpah. Yang lagi hype sekarang Ayang ya? Si Ayang.
Oh, mungkin lucu-lucuan lah ya. Ya, boleh. Tetap semangat meski tidak disemangatin Ayang. Ayang. Siapa sih yang mulai Ayang nih? Siapa sih yang mulai meta-meta Ayang nih? Coba pengen cari orangnya coba. Kak Adam udah punya Ayang? Aduh. Nggak punya guys. Nggak ada niat nyari. Kan sibuk nih, siapa tahu ada yang menyemangati. Semangat Adam, aku di sini selalu mendampingimu. Enggak sih, sudah cukup kasih sayang dari orang tua. Ayo, mantap. Nggak perlu Ayang lagi kok. Oke, nah segitu dulu nih perjumpaan Udah kita selesai? hari ini. Iya, udah selesai. Oke, makasih dulu nih buat Kak Adam udah mau mendampingi aku biar nggak sendiri lagi di sini. Dan ngasih informasi mengenai Himas Jimbaran ke teman-teman kita. Terima kasih ya Kak. Mohon maaf jika aku mengganggu waktu Kak Adam di pagi hari ini. Pastinya ganggu. Jadwal lagi padat nih. Ini kan juga untuk promosi Kak Adam. Kalau iya sih, bener sebagai juga. ketua Himas Jimbaran, Promosian. biar semua tahu gitu loh. Daftar jadi pengurus Himas. Pas aku lengser, oke? Kira-kira kalau misalnya pas Kak Adam lengser, siapa nih penggantinya? Kak Penggantian. Adam, apakah Kak Adam 2 periode? Tidak. Penggantian nih. Penggantian Ratih. Oke. Semoga aja ya berarti. Semoga. Oke, sekian dari Weekly Talks ITB Istiqomah Bali Jimbaran pada pagi hari ini. Nanti kita tunggu season 2-nya ya. Dan saya akhiri dengan semangat pagi. Pagi.